Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswaku yang berbahagia. Masih di pertemuan perkuliahan kita di jaringan komputer untuk hari ini materi hari ini kita akan berbicara tentang masih berputar di jaringan yaitu ada beberapa permasalahan umum yang terjadi di dalam jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui saya sudah menjelaskan di minggu lalu bahwa jaringan itu harus dipersiapkan. Membuat suatu jaringan itu harus dipersiapkan. Harus dirancang terlebih dahulu sehingga nanti akan berdampak efisien tidak efisiennya sebuah jaringan itu dikonfigurasi atau dipasang. Nah, dalam beberapa permasalahan umum yang terjadi di dalam jaringan, kadang-kala kita melihat bahwa ada sesuatu yang memang boleh dikatakan bagaimana kita bisa menangani hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah yang sering terjadi. Yang pertama, masalah yang sering terjadi di dalam sebuah jaringan yaitu adalah pada saat transfer data itu tidak bisa optimal. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin mentransfer data di dalam jaringan, suatu ketika misalnya jaringan tersebut lelet atau lambat, bisa saja jaringan tersebut bahkan tidak sampai kepada jaringan yang dituju, sehingga penggunaan di dalam suatu sistem jaringan ini tidak optimal. Nah, apa solusi apa aja solusi-solusi yang memang kita harus siapkan atau harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah pastikan urutan kabel sudah sesuai standar. Kalau kita berbicara urutan kabel, di minggu lalu saya rasa kita sudah berbicara tentang bagaimana kita bisa membuat pengkabelan yaitu ada tipe kabel yang straight, ada juga tipe kabel yang cross nah, seperti itu. Nah, dan bagaimana nanti kita bisa membuat kabel tersebut sehingga menjadi suatu standar, seperti misalnya suatu contoh kemarin saya sudah menjelaskan standar dari warna kabel UTP yaitu untuk strike putih oranye, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Nah, ini adalah suatu standar. Mungkin barangkali di dalam kita menangani suatu masalah jaringan tersebut, apabila transfer itu tidak bisa optimal, bisa saja pin-pin dari konektor tersebut itu bergeser. Nah, makanya kita dipastikan untuk mengurutkan kabel sudah sesuai standar atau tidak. Nah, kalaupun seandainya kalau kita lihat, perhatikan kabel tersebut atau kabel jaringan tersebut ada yang mungkin bergeser dalam arti adalah warnanya bergeser atau mungkin jumper pinnya itu bisa bergeser, sudah kita pastikan bahwa ini tidak akan nyambung gitu Nah, maka dari itu kita harus potong dulu kita potong konektor tersebut, kemudian kita urutkan kembali kabel-kabel tersebut dan krimping ulang bila diperlukan. Jadi kita krimping ulang tipe dari kabel tersebut. Kalau seandainya kita lihat kabel tersebut itu ada permasalahan di kabel. Kemudian yang kedua adalah kita mesti harus pastikan hub atau switch tersebut itu masih bekerja.
Dalam arti kalau masih bekerja itu ya, kalau misalnya dia bekerja dengan baik, biasanya lampu indikator tuh akan berkelap-kelip ya, atau lampu indikatornya akan menyala. Ya, ketika kita cabut ya dari hub tersebut atau dari switch tersebut konektornya, maka dia akan mati. Begitu kita pasang lagi, dia akan hidup dan akan berkelap-kelip. Nah, kita harus memastikan bahwa switch tersebut tuh masih bekerja. Ya, dalam arti adalah lampu indikatornya masih hidup. Ya, bila tidak hidup, kita pastikan bahwa itu harus diganti. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam kita membahas atau permasalahan umum yang sering terjadi pada saat transport tidak bisa optimal, bisa saja kita kondisikan kabel masih bagus ya, terus kemudian ganti bila diperlukan. Jadi kita tidak bisa melihat secara fisik kabel tersebut itu bagus, ya. Memang kadang-kala ya mungkin ada saja, bisa saja kabel tersebut putus di dalam ya sehingga walaupun di luar kabel tersebut itu kita lihat bagus, tetapi mungkin bisa saja ini penyebab dari jaringan yang tidak optimal tersebut. Maka dari itu pastikan ya kondisi kabelnya yang masih bagus ya ganti bila diperlukan ya. Maka kadang-kadang kita untuk saking bisa menghemat kabel tersebut, maka ya kita tidak harus membeli gitu, karena memang masih ada tersisa atau masih ada yang kabel yang lama gitu ya. Tetapi mungkin ini juga harus kita pastikan apakah kabel tersebut masih bagus atau tidak ya. Nah itu yang di dalam trouble ya yang sering terjadi ketika transfer data tidak bisa optimal. Kemudian di dalam permasalahan umum juga yang sering terjadi adalah ketika koneksi jaringan tiba-tiba terputus. Nah, kadang-kadang kita mesti harus memperhatikan yang benar ya. Ya, maksudnya memperhatikan benar-benar bahwa koneksi jaringan itu apakah memang berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita bisa lihat di pojok kanan komputer kita ya, di bagian bawah situ ada ya satu tanda ya seperti monitor gitu ya, bahwa biasanya tanda tersebut apabila dia terhubung dengan internet atau terhubung dengan jaringan, biasanya dia akan tidak ada tanda silang, dalam arti bahwa ya tanda monitornya tersebut itu terlihat jelas. Itu menandakan bahwa jaringan tersebut bekerja. Ya, terus kemudian apabila kita lihat apakah ada tanda silang di pada monitor tersebut, nah ini bisa dipastikan bahwa koneksi itu putus gara-gara mungkin kabelnya kendor atau mungkin kabelnya ada yang putus, ya, atau mungkin dari switch atau hubnya itu mungkin mati gitu ya. Biasanya kalau hub mati atau switch mati, biasanya di tanda monitor tersebut ada lambang segitiga warna kuning. Itu berarti sebenarnya ya jaringan tidak terputus. Cuman mungkin barangkali ada trouble di salah satu switch-nya ya. Maka dari itu kita cek kembali switch-nya bekerja dengan baik ya, powernya. Terus kemudian kita pastikan bahwa di tanda monitor yang saya katakan tadi, pastikan tidak ada tulisan silang. Ya, atau network cable is unplugged ya. Nah, periksa kabel tersebut dan switch, pastikan semua bekerja dengan baik. Kemudian ya permasalahan jaringan juga sering terjadi ketika koneksi jaringan tiba-tiba terputus ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya indikasinya seperti itu. Tapi cara yang kedua itu bisa kita lakukan cabut kabel data tersebut ya bila tidak ada tanda silang dan tulisan network cable in unplugged tadi. Kemudian biasanya itu akibat LAN rusak gitu, atau kita bisa ganti atau kita bisa pastikan menggantikan LAN card-nya ya.
Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga ya, ketika koneksi jaringan tiba-tiba terputus adalah ya kita menggunakan koneksi wireless. Jadi kita gantikan ya koneksi wirelessnya, pastikan akses point yang Anda gunakan dalam kondisi hidup ya, lakukan site survey, lakukan koneksi ulang ke SSD yang tersedia. Ini apabila kita menggunakan jaringan wireless ya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi kita lihat ya bahwa kalau kita misalnya menggunakan kabel seperti tadi, ketika kita menggunakan wireless, nah mungkin kita bisa ya periksa, pastikan bahwa akses pointnya ya dalam kondisi hidup. Nah, masih ada lagi ya permasalahan di dalam sebuah jaringan sulit atau tidak bisa melakukan koneksi ke akses point dengan sistem keamanan yang diaktifkan. Nah, biasanya ini bisa terjadi karena kondisi sistem operasi Windows maupun Linux-nya yang bermasalah atau ada yang file korup di situ. Maka ya kita pastikan bahwa kalau memang dia ada yang korup atau yang kurang dari file tersebut, pasti tidak akan berjalan dengan normal. Ya, pastikan ya sistem operasinya bekerja dengan baik, dengan pengecekan-pengecekan, fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Ya, kalau perlu, kalau memang dia sistem administrasi dari sistem operasinya, apabila kita mau install ulang ya, kita install ulang lagi server tersebut. Kemudian kita pastikan komputer ada mendukung ya, komputer kita itu mendukung sistem keamanan access point yang aktif. Kemudian ya, tiba-tiba jaringan tidak bisa melakukan koneksi ke access point dengan sistem keamanan yang diaktifkan. Nah, ini bisa kemungkinan karena access point menggunakan kunci MAC address-nya. Maka dari itu biasanya kalau kita menggunakan sistem jaringan yang otomatis ya, atau yang sistem DHCP, dynamic host ya jaringan yang otomatis, maka kita pastikan bahwa MAC address-nya itu bisa didaftarkan ya, agar kita bisa mendapat IP ya yang baik, seperti itu. Baik, itu adalah sepintas mungkin ya yang ingin saya sampaikan, permasalahan-permasalahan yang terjadi di jaringan. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Demikian dari saya, sekian, terima kasih, jaga kesehatan, kemudian mohon dibaca-baca lagi atau dibuka lagi ya YouTube-nya ataupun TikTok-nya untuk bisa belajar dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.